Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi di video edukasi saya kali ini dengan tema kenali TBC pada anak. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Bakti Sumbang, nama lengkap Yakobus Asmiriti, dari program studi D3 Farmasi. Untuk itu selamat menyaksikan. Tahukah kamu bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah pasien TBC terbanyak kedua di dunia? Perkiraan jumlah pasien TBC di Indonesia saat ini berjumlah 842.000. Dari jumlah tersebut, baru 60%-nya yang dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. 40%-nya atau kira-kira 336.800 kasus TBC belum berobat atau belum dilaporkan. Bahkan setiap hari sekitar 300 orang di Indonesia meninggal karena TBC. Wah, bukan angka yang sedikit ya. Lantas, apa sih sebenarnya TBC itu? Berikut saya akan menjelaskan terkait apa itu TBC. Berapa banyak dari kita belum mengetahui apa singkatan dari TBC? Jika kita selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, maka kita juga harus tahu bagaimana cara mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan, yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak atau liur yang terbawa udara adalah media penularannya. Dan kuman TBC mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang berisiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC itu dapat disembuhkan? Tentu saja bisa. Cara mengobati TBC pada anak: yang pertama, meminum obat TBC. Biasanya anak yang berada pada tahapan atau baru terinfeksi bakteri TBC ini akan diberikan obat anti-tuberkulosis atau OAT selama 9 bulan dan harus dikonsumsi setiap hari. Menurut University of Rochester Medical Center, pada anak yang telah divonis terdiagnosis TBC aktif, biasanya akan diberikan 3 jenis obat, yaitu isoniazid, pirazinamid, dan rifampicin. Obat ini harus dikonsumsi selama 2 bulan setiap harinya, lalu akan ada obat lanjutan untuk 4 bulan berikutnya, dan yang diberikan hanya 2 jenis obat. Lalu akan ada obat lanjutan untuk 4 bulan berikutnya, dan diberikan hanya 2 jenis obat lanjutan, yaitu rifampicin dan isoniazid. Perlu Moms ketahui, obat yang diberikan pada anak tidak sama dengan yang diberikan pada orang dewasa. Moms sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan ahli TB anak sebelum pengobatan dimulai. Berikut yang kedua dengan cara vaksinasi. Vaksinasi BCG atau Bacillus Calmette-Guerin adalah vaksin untuk mencegah penyakit TBC. BCG digunakan banyak di negara untuk mencegah penyakit TBC pada anak. Namun, vaksin BCG umumnya digunakan di Amerika Serikat karena risiko infeksi bakteri.
TBC yang rendah dan efektivitas vaksin yang bervariasi. Vaksin BCG sebaiknya hanya diberikan untuk orang-orang tertentu yang memenuhi kriteria khusus dan berkonsultasi dengan dokter TBC. Namun, daripada kita memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kita fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kita dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kita tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan ataupun dapat membantu mencegah penularan pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC. Akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kita menemukan orang tanda dan gejala TBC, maka ada baiknya kita merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Salam TOS TB, temukan TBC, obati sampai sembuh.